Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Wulanda dari kelas Ilmu Pemerintahan 3E NIM 1051900145 MK Ilmu Hukum. Pertemuan saya akan menjelaskan dari pertemuan kedua, yaitu tata hukum di Indonesia adalah sebuah bentuk dari hukum yang dimana dilaksanakan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dengan kata lain adalah sebuah bentuk dari tatanan hukum yang melakukan penataan. Pertemuan 3 yaitu dapat dilihat bahwa tujuan ilmu hukum itu sendiri adalah untuk dapat menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian penting dalam hukum serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya. Adapun kegunaan untuk mempelajari dan memahami bagaimana atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Pertemuan 4. Sejarah dalam bahasa asing: Inggris history, Yunani historia, Belanda history, Prancis histories. Sejarah adalah sesuatu cerita atau terjadinya masa lalu. Pertemuan 5. Hubungan antara manusia, masyarakat, kaidah sosial manusia sebagai makhluk mendualistik, artinya adalah manusia sebagai makhluk individu atau perseorangan, mempunyai kehidupan jiwa menyadari masyarakat. Menurut Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politika, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Pertemuan ke-6. Pengertian unsur dan sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasaan, yaitu hukum perangkat peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas, yaitu dibayangkan dengan wajah petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat. Hukum dalam arti sistem kaidah, yaitu 1. Suatu tata tertib hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarki. 2. Susunan kaidah hukum yang sangat disederhanakan dalam tindakan bahwa ke atas meliputi kaidah-kaidah individual. Pertemuan 7. Tugas, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum menurut teori Edge. Teori ini menganjurkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran Edge. Kata mengenai adalah apa yang adil dan apa yang tidak adil. Pertemuan 8. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama. Keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Pertemuan 9. Sumber hukum materi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum fisiologis.
dan sumber hukum formal. Hukum formal dan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan hukum dasar kekuatan memikirnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Macam-macam hukum formal: A. UUD, B. Kebiasaan, C. Jurisdiksi, D. Traktat, E. Perjanjian, F. Doktrin. Pertemuan 10. Pengertian dasar. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai atau pendukung hak dan kewajiban milik wewenang hukum. Pertemuan 11. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu objek hukum. Objek yaitu manusia atau badan hukum. Pertemuan 12. Hak dan kewajiban. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum setiap subjek hukum. Hak ini diberikan antara A. Hak mutlak, B. Hak narsib atau relatif. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau asas person serunda. Pertemuan 13. Persyaratan hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu peristiwa subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbedaan subjek hukum dapat pula dibedakan antara lain: A. Perbedaan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan perbuatan itu oleh hukum diberikan akibat. Pertemuan 14. Asas hukum. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar besar umum yang terkadang dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar hukum terhadap adalah merupakan yang terkadang dalam peraturan hukum dan dasar-dasar hukum tersebut. Baiklah, cuman itu yang saya ringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.